Oke, lanjut lagi kita pada soal Hertz, gelombang elektromagnetik tingkat SMA. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Yurniwati Tafanao, NPM 190531111002, Prodi Pendidikan Fisika semester 4, mata kuliah gelombang elektromagnetik. Nah, HOTS atau Higher Order Thinking Skill adalah kemampuan untuk berpikir tingkat. Nah, masuk saja kita pada contoh nomor 1, yaitu menurut hukum Stefan Boltzmann, intensitas radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam sebanding dengan pangkat 4 dari suhu mutlaknya. Daya pancaran radiasi tersebut dinyatakan dengan persamaan dengan P adalah daya radiasi, E merupakan nilai emisivitas atau E sama dengan 1 untuk benda hitam. A adalah luas permukaan benda hitam, T adalah suhu mutlak benda, dan K merupakan konstanta Stefan Boltzmann. Dimensi konstanta Stefan Boltzmann pada formula daya radiasi tersebut adalah. Nah, masuk kita pada pembahasan atau jawab. Daya radiasi dinyatakan dengan persamaan berikut. P sama dengan epsilon dikali sigma A pangkat sigma AT pangkat 4, dengan P adalah daya radiasi, E adalah emisivitas, A adalah luas permukaan yang memancarkan radiasi, dan T adalah suhu mutlak. Untuk dimensi P, yaitu P sama dengan W per T sama dengan kilogram kali meter kuadrat per sekon kuadrat per sekon, sama dengan Kg kilogram dikali meter kuadrat per sekon per 3. Emisivitas benda tidak memiliki dimensi. Untuk dimensi A, itu A sama dengan M pangkat 2 sama dengan L pangkat 2. Untuk dimensi T, T sama dengan K sama dengan Q. Maka, dimensi konstanta Stefan Boltzmann adalah sigma sama dengan P per epsilon AT pangkat 4 sama dengan M dikali L pangkat 2 dikali T pangkat min 3 per L pangkat 2 dikali Q pangkat 4. Sigma sama dengan M dikali T pangkat min 3 dikali Q pangkat 4. Soal nomor 2 yaitu, Nana akan melakukan perjalanan ke sebuah tempat menggunakan mobil. Mobil yang dikendarai Nana berjalan lurus ke arah utara sejauh 3 km. Berbelok ke timur sejauh 4 km, kemudian berbelok kembali ke utara sejauh 3 km, dan terakhir berbelok ke arah barat sejauh 12 km. Jika Nana berangkat pada pukul 9.00 dan sampai di tempat tujuan pada pukul 09.45, maka kecepatan rata-rata yang dikendarai Nana adalah mendekati nilai. Nah, masuk kita pada pembahasan atau jawaban. Jika lintasan yang ditempuh Nana digambarkan di bawah ini, ada gambar lintasan yang ditempuh Nana untuk mengendarai, yaitu kecepatan dinyatakan sebagai perpindahan persatuan waktu. Perpindahan Nana Sx sama dengan 4 kurang 12 sama dengan negatif 8 km. Tanda negatif menunjukkan bahwa Nana berada di sebelah barat.
Maka SY sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6 km. S sama dengan akar dari SX pangkat 2 ditambah SY pangkat 2 sama dengan akar min 8 pangkat 2 ditambah 6. Maka S sama dengan 10 kilometer. Waktu yang ditempuh Nana adalah T sama dengan 09.45 kurang 09.00 sama dengan 46 menit. T sama dengan 3/4 jam. Maka kecepatan rata-rata Nana mengendarai mobil adalah V sama dengan atau percepatan adalah S per T sama dengan 10/3/4. V sama dengan 13,3 km per jam. Maka V sama dengan 13 km per jam. Itulah kecepatan rata-rata Nana untuk mengendarai mobil. Nah, masuk kita pada contoh nomor 3, yaitu salah satu manfaat gelombang elektromagnetik ialah dapat digunakan untuk fotografi pemetaan sumber daya alam. Gelombang yang digunakan yaitu jawab. Fotografi pemetasan sumber daya alam dilakukan dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik yaitu sinar inframerah. Selain itu, maka sinar inframerah juga dimanfaatkan dalam remote control atau alat elektromagnetik serta terapi fisik dalam bidang kedokteran. Nah, masuk kita pada contoh nomor 4, yaitu sebuah sumber cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 600 nanometer dilewatkan pada celah ganda sehingga menghasilkan pola interferensi pada layar yang berada 2 meter dari celah. Apabila sumber cahaya diganti dengan sumber cahaya lain dengan panjang gelombang 450 nanometer, maka pertanyaan yang benar berikut ini adalah pembahasan. Pada pola diketahui bahwa jarak antar pola terang dapat diketahui melalui persamaan berikut. dy dikali y per L sama dengan lambda. Y sama dengan lambda dikali L per D. Pada soal jarak antar celah dan jarak antar celah dengan layar tidak penuh, maka jarak antar pola terang hanya bergantung pada panjang gelombang yang digunakan, di mana Y sama dengan lambda. Ketika sumber cahaya diubah, jarak antar polanya menjadi Y1 per Y2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Y1 per Y2 sama dengan lambda 1 per 3 per 4 lambda 1. Maka Y2 sama dengan 3 per 4 Y1. Itulah cahaya yang diubah pada jarak antar polanya. Ini hasilnya yaitu Y2 sama dengan 3 per 4 Y1. Nah, masuk kita pada nomor 5, yaitu dari gambaran keterangan di atas, gambarnya ini ya. Manakah alat elektromagnetik yang mengakibatkan bahaya radiasi elektromagnetik terbesar? Nah, yang pembahasan yaitu pada sinar X-ray.
di mana sinarnya ini terletak pada gambar yang kutunjuk ini ya. Maka semakin besar frekuensi spektrum elektromagnetik, maka semakin besar energi yang dipancarkan. Semakin besar energi yang dipancarkan spektrum elektromagnetik, maka semakin rusak jaringan sel makhluk hidup yang ada pada sinar X-ray ini. Maka sekian aja hasil pemaparan tentang soal host dari saya. Dan jika ada kata-kata yang kurang jelas dan yang kurang dipahami, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Shalom.